keluarga, membangun keluarga bahagia di dalam Tuhan. Selamat pagi sahabat Askara, jumpa lagi di program Harmoni Keluarga. Hari ini 17 Maret 2022 masih bersama saya Elo. Senang sekali bisa menjumpai sahabat kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga dalam keadaan baik dan bersemangat selalu untuk melakukan semua pekerjaan hari ini. Nah sahabat, hari ini juga silakan Anda bisa bergabung bersama kami di ruang chatting di website ytw.org atau juga di halaman Facebook kami Sahabat YTWR. Silakan tanggapan Anda, pertanyaan Anda, atau mungkin ingin berbagi berkat, berbagi pengalaman yang berhubungan dengan topik hari ini, itu sangat bisa menambahkan warna di acara kita pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, saya tidak pernah sendiri. Hari ini saya sudah ditemani rekan setia saya, Pendeta Isrulaudin Manik, yang sudah hadir di studio bersama kita hari ini. Apa kabar Pak Manik? Baik, baik. Sehat ya Pak ya? Amin. Sekali sekali hari ini ya, Ya. serba putih, warna terang semua ini. Nah, itu Semua menggambarkan keluarga muda. Oh, keluarga muda. Semangatnya juga terang terus gitu ya Udah Pak terang. ya. Iya. Nah, hari ini kita diskusinya ini tentang sepertinya yang sesuatu yang agak gelap ini Pak. Ya. Karena tentang kebencian. Nah, kan tentang kebencian gitu. Sepertinya kalau orang ada rasa kebencian kan di hatinya nggak mungkin ada terang gitu ya. Iya. Tidak mungkin berbinar-binar, bersinar-sinar, karena namanya benci itu kan sesuatu yang bisa dikatakan nggak enak gitu ya, gelap. Nah, hari ini topik yang akan kita diskusikan tentang kebencian dalam pernikahan. Ya. Nah, ini sesuatu yang mungkin kedengarannya bisa dibilang aneh gitu ya. Wong dalam pernikahan kok bisa ada kebencian? Bukankah pernikahan itu dibentuk karena cinta, karena saling menyukai, karena saling menyayangi? Tetapi kenapa kok di dalam pernikahan ternyata bisa itu terjadi ada kebencian? Iya. Padahal pernikahan itu mungkin sudah berjalan cukup lama juga. Nah, itu apa penyebabnya dan mengapa kebencian itu bisa ada di antara pasangan itu? Nah, saya ada membaca tulisan gitu Pak yang mengatakan kebencian itu bisa menghancurkan pernikahan. Nah, ini kebencian yang pada level seperti apa kepada pasangan sehingga kebencian ini bisa menghancurkan sebuah pernikahan? Iya, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh pun yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, jadi kita tarik garis merah itu, pembenci itu adalah pembunuh. Nah, kalau bicara tentang kebencian, tidak ada level 1, level 2, level 3. Seperti anunya Pak ya, pedas-pedas itu ya. Iya, karena kebencian itu ada di dalam kegelapan. Kita berangkat dari 1 Yohanes 3:15 ini, pembunuh. Jadi namanya pembunuh pasti mematikan toh. Jadi tidak ada level pembunuh ya tingkat 1, tingkat 2, tetapi setiap pembunuh akan mematikan. Setiap pembunuh ini berada di dalam gelap. Nah, dan tidak ada level gelap agak terang sedikit, nggak ada. Ya namanya gelap. Ya, gelap. Kalau tidak ada terang ya tidak ada ya cahaya sedikit, nggak ada. Kalau gelap ya sudah gelap dan tidak ada gelap sekali, setengah gelap. Kalau ada setengah gelap berarti ada terang. Nah, jadi kebencian itu ya kebencian. Tidak ada misalnya sampai bisa dikatakan benci itu bisa menuju ke dendam. Nah, itu apakah sudah ada level yang lebih dalam Pak? Atau memang orang benci pasti ada diikut di dalamnya itu dendam? Pasti. Gitu? Oh, kan gitu siapa? Saul benci sama si Daud kan, dan dia berusaha untuk membunuh. Nah itu dia. Jadi level kebencian ya sama dengan pembunuhan. Kalau seseorang
membenci si A, maka di dalam dirinya akan muncul bagaimana membunuh si A ini. Apakah membunuh secara fisik? Apakah membunuh secara karakter dengan fitnah, dengan berbagai tekanan-tekanan politik? Nah, itu dia pembunuh. Jadi bicara tentang kebencian bisa menghancurkan pernikahan, ya memang kebencian itu menghancurkan semuanya. Hubungannya Pak, semua hubungan, hubungannya. relasi, kebencian. Tadi Raja Saul tidak benci kepada Daud. Tapi begitu dia mulai cemburu karena puji-pujian dari masyarakat diarahkan kepada Daud lebih tinggi. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Di situ muncul kebencian. Jadi apakah maksudnya gini Pak, sakit hati, ya kebencian itu kan diawali dari itu tadi, ada sakit hati, ada iri, kayak seperti Saul itu bisa langsung berubah jadi kebencian itu, atau memang ada proses Pak, sehingga timbul yang disebut benci itu tadi? Kalau sakit hati itu langsung otomatis benci. Makanya tidak boleh sakit hati. Sakit hati namanya juga sakit. Kalau udah sakit pasti orang merontak. Benci itu adalah sebagai wujud dari sakit hati itu. Seperti Saul itu tadi ya. Iya. Dia berusaha membunuh Daud. Nah, makanya dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi kalau kebencian ada dalam pernikahan, ya maka suami atau istri atau pasangan itu ya akan menghancurkan pernikahan. Akan saling membunuh dalam. Iya, saling membunuh. Ya mungkin masuk kita kepada tahap-tahapannya. Membunuh itu bisa dengan cara pasif. Si istri atau si suami pasif. Pasif dalam komunikasi, pasif dalam hal kerjasama, semua pasif. Nah itu sudah membunuh. Nah, membunuh apa? Ya hati pasangannya, dia mulai merasa tersiksa. Mulai merasa terbunuh. Kalau orang mulai dibunuh secara perlahan-lahan kan tersiksa ya. Coba kita potong-potong sedikit katak ya kan, tetap aja dia hidup. Tapi dia tersiksa. Dia berusaha untuk menjauh dari kita. Nah, seperti pembantu rumah tangga disiksa pelan-pelan. Dia akan meronta-ronta, akan kabur, bahkan dari kita sering dengar dari terjun, lantai berapapun mau terjun. Karena apa? Dia nggak tahan dengan siksaan itu. Demikian juga pasangan. Kita siksa pasangan kita dengan kebencian itu. Dengan kebencian, wujudnya macam-macam. Kita tidak mau komunikasi, kita tidak mau bekerja sama di rumah, kita tidak mau lagi saling menghargai, nggak mungkin. Nah, akhirnya pasangan itu mulai tersiksa. Nah itu namanya terbunuh, dibunuh. Nah, bisa menghancurkan pernikahan. Kebencian menghancurkan pernikahan. Nah jadi tahap tidak ada levelnya ya Pak ya. Tidak ada levelnya. Ya, tidak ada yang benci sedikit, besok tambah benci lagi. Sebenarnya kalau sudah benci ya sudah pasti ya itulah kebencian gitu ya. Iya, hanya redaksinya mungkin begini. Kebencian itu berprogres. Tergantung orangnya. Ya. Ada orangnya yang kalorik, dia langsung dinyatakan. Tapi ada orang yang sungkan-sungkanisasi, dia pelan-pelan dia menyalurkan kebencian itu bertahap. Dia menunggu momen-momen gitu. Momen-momen tertentu. Itu orang yang melankolis, sanguin. Tapi orang yang kalorik langsung aja tabrak. Kan gitu kan orang kalorik. Kalau dia jalan lalu ada batu, dia nggak berusaha kayak gini, ditendang, dihancurin, gitu. Tapi orang yang sanguin, ada batu, aduh, ada batu. Nah gitu contohnya orang sanguin. Ada batu, memang agak lucu orang sanguin ini ya. Kayak seperti itu, melankolis, dia tengok-tengok, pasif kan. Nah,
Akhirnya gimana caranya? Oh, ke sini. Gitu. Jadi berprogres. Berprogres itu bukan karena dia mau menyalurkan kebenciannya pelan-pelan, ya karena memang mampunya seperti itu. Untuk menyalurkan kebencian itu ada yang langsung tancap. Cara memperlihatkannya berbeda-beda. Nah, cara memperlihatkannya atau cara mewujudkannya secara perlahan-lahan tergantung karakter orangnya. Nah, biasanya ini apa sih Pak penyebabnya kok pasangan itu bisa saling membenci atau mungkin salah satu membenci pasangannya gitu? Itu kenapa? Padahal pada umumnya kan pernikahan pasti didasari dengan cinta, dengan yang seperti apalagi janji sehidup semati, tanpamu aku tidak bisa. Tapi dengan berjalannya pernikahan, kenapa timbul itu kebencian? Pada umumnya pernikahan itu ya dilandasi dengan erotis. Kalau dikatakan cinta ya yang kita kenal dengan ya cinta, aku cinta lihat ya kan gitu loh. Saya yakin Mbak Elok lihat pasangannya dulu yang sekarang ini pasti kan akan lihat mungkin kalau perempuan itu cintanya mungkin orang ini koknya agak apa ya, agak kalem gitu ya. Perhatian. Baik, sabar biasanya. Nah, itu di sana kan erotisnya. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau cowok lihat cantik, dia memenuhi kebutuhan birahinya. Bisa jadi untuk membenarkan perasaannya juga ya Pak. Iya, jadi ya kita nggak usah tipu menipu dalam hal kehidupan ini. Jadi sebetulnya pernikahan itu tidak dilandasi dengan cinta yang kita maksud. Pada awalnya. Pengorbanan. Pada awal mulai di. Iya, cinta itu kan cinta pengorbanan seperti ayah ibu, bagaimana dengan putra putrinya, kan gitu toh. Nah, adapun cinta pengorbanan itu berjalan seiring waktu, setelah di usia 40-50 tahun pernikahan barulah kita katakan itu cinta. Karena sudah diuji dengan kerikil-kerikil tajam. Nah itu. Nah, jadi pada umumnya pernikahan itu tidak dilandasi dengan cinta yang kita kenal dengan yaitu pengorbanan. Jadi timbul kebencian itu bisa ya Pak? Iya, jadi wajar ketika dia masuk pernikahan 1 bulan baru terbongkar semua karakter, sifat, pribadi, dan keberadaan orang itu. Salah satu contoh, begitu katanya dia cinta, kan gitu toh. Begitu masuk dalam pernikahan, ternyata si wanita tidak perawan lagi. Wah, itu kebencian. Jadi pepatah, ada yang bilang pepatah benci dan cinta itu tipis sekali, itu benar itu ya Pak ya? Iya. Bisa berubah langsung pada ketika itu juga gitu. Iya, ketika betul-betul cinta pengorbanan seperti kita kepada anak-anak kita, begitu kita lihat dia punya kelemahan, justru kita berjuang menolong dia, bagaimana anak ini supaya dia bisa bangkit semangat. Nah, itu cinta yang kita kenal dengan kasih Kristus. Nah, kalau cinta romantisme, dan tidak salah ya, memang manusia harus ada pernikahan itu. Kalau tidak ada cinta romantisme, erotis, tidak ada birahi, cerita Siti Nurbaya itu Pak ya. Iya, tidak ada itu, ya tidak ada mungkin mampu melakukan yaitu perintah Tuhan, beranak cucu lah, tidak mungkin. Jadi jangan sampai dicap bahwa cinta birahi itu, cinta romantisme itu dosa ya, bukan tabu, begitu. Gitu ya. Jadi ya saya masuk kepada itu, bahwa cinta yaitu dalam pernikahan itu cinta pertama, cinta mula-mula katanya ya. Cinta mula-mula kan, aku lihat matanya. Nah, ada dulu teman saya kan, kenapa kamu cinta sama dia? Aku lihat matanya, aduh katanya sama saya. Akhirnya nggak bisa terlupa gitu ya. Jadi ya nggak usah kita tipu menipu. Ya cinta yang dalam pernikahan itu cinta romantisme lebih banyak
mempengaruhinya. Makanya pertanyaan Mbak Elok tadi, mengapa, apa sebabnya seseorang bisa sangat membenci, dendam kepada pasangannya walaupun masih dalam satu ikatan pernikahan? Nah, itu jawabnya tadi. Karena cinta manusia itu memang terbatas. Maka perlu kita belajar kasih daripada Kristus itu. Sehingga itulah benteng pernikahan. Selain cinta romantisme tadi, erotis itu harus ada. Walaupun kasihmu, kasih agapemu itu, tapi erotisme tak ada sama sekali, ya banyak permasalahan dalam pernikahan, ya. Tidak punya anak. Nah, kalau tidak birahi. Bisa dibilang ya tidak ada birahi itu tadi. Iya kan? Gitu ya. Dan tidak ada kesatuan secara fisik. Iya, enggak ada. Jadi nggak bisa kita mengatakan itu enggak boleh. Memang harus ada itu. Erotis itu harus ada. Nah, jadi itulah penyebabnya bahwa pernikahan itu hanya diikat dengan cinta, ya birahi tadi, erotis tadi. Ya, dalam pernikahan itu harus dibina semuanya. Apakah yang dikatakan erotis? Apakah yang dikatakan cinta filia, persaudaraan, persahabatan? Ya kita buat pasangan kita itu sebagai sahabat kita, ya. Nah, jadi itu penyebabnya hanya mengandalkan cinta erotis. Misalnya karena apa ya, pasangan ini terus menerus mengecewakan, menyakiti, itu juga bisa ya Pak ya. Karena itu tadi memang karena tidak ada cinta pengorbanan. Tetapi kalau orang berpikir bahwa mungkin pada awalnya masih bisa menerima, bisa memahami mungkin apa yang dilakukan pasangan yang mengecewakan ini, tapi lama kelamaan terus berulang-ulang dia lakukan lagi, menyakiti lagi, itu juga bisa jadi pemicu akhirnya pasangan ini membenci. Iya, itu yang dikatakan kalau orang terus menerus ya, maka orang tersebut sebetulnya berada di dalam kuasa dosa. Maka di dalam salah satu surat apa itu ya, saya kurang ingat alamat ayatnya, mengatakan kalau orang yang sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Dalam terjemahan aslinya, tidak terus menerus. Tapi jatuh di dalam dosa pasti pernah. Tapi tidak terus menerus, itu terus gemar dilakukan gitu loh. Nah, itu yang dikatakan terus menerus. Pikirannya ya dan habitatnya ya itu terus menerus, nggak ada perubahan. Berganti-ganti tetapi selalu menimbulkan masalah. Yang menyulitkan pasangan. Gitu. Nah itu karena orang tersebut berada di dalam kuasa dosa. Dan itu ya memang akan salah satu penyebab dalam pernikahan. Timbul kebencian. Timbul kebencian karena orang tersebut tidak ada modal untuk hidup dalam kasih. Sehingga dia hanya punya modal atau punya kamus bahasa kebencian. Bahasa setan kan bahasa kebencian. Perilaku setan kan perilaku kebencian dan perilaku tipu muslihat. Kan itu kan di Taman Eden. Nah, setan kan selalu menipu kan gitu ya. Merekayasa sesuatu, membuat kebencian, membuat kegelapan di dalam hidup seseorang. Dalam pasangan itu pun kalau terus menerus yaitu menggelapkan, siapa sih yang tahan dalam kegelapan? Nah, menggelapkan, maka orang tersebut akan mempengaruhi orang itu, pasangannya, yaitu untuk hidup dalam kegelapan itu. Sehingga pasangannya pun hidup dalam kegelapan karena saya gelapkan dia, maka dia pun gelap. Nah, tidak bisa lagi bertemu. Baik tidak bisa bertemu lagi dengan pasangannya karena sama-sama gelap. Gimana gelap ya? Gak bisa. Nah, ada cerita seperti ini. Ada gua. Gua itu kan gambarkan sebagai kegelapan dengan matahari. Mereka chattingan, WA-an. Ya kita bayangkan aja gitu ya. Hai matahari, aku ingin lihat kamu. Aku dengar-dengar cerita orang kamu itu terang katanya. Boleh nggak? Boleh, keluar aja kamu dari bumi.
keluarlah ini si gua ini. Nah, begitu, sangat terang sekali, indah kali terang itu. Kemudian dia kembali kepada kegelapan. Wah, gelap sekali ya. Kemudian si matahari ingin membalas kunjungannya si gua tadi kan. Nah, hei gua, aku mau datang. Nah, gimana? Mari silakan, katanya. Datanglah si matahari turun ke dalam cari si gua. Si gua nggak dapat. Hei gua, di mana sih kamu? Katanya kan, nggak dapat. Karena apa? Nggak ada gua. Kenapa? Menjadi terang gitu ya. Makanya jadi kalau kegelapan itu sebetulnya nggak ada karena ketiadaan terang. Makanya orang yang membenci itu sebetulnya tidak ada, cuman ketiadaan, yaitu kebenaran, kebaikan. Termasuk salah satu pemicunya pasangan yang membuat dia menjadi diliputi kegelapan itu tadi ya Pak ya. Jadi makanya tidak ada persatuan antara terang dan gelap. Nah, jadi kalau kegelapan itu menggelapkan, tapi nggak bisa kegelapan sebetulnya mengalahkan terang. Ya pasangannya juga kegelapan. Kalau dia terang nggak bisa, dia akan mempengaruhi. Dia akan tetap dalam terangnya. Gitu akan mempengaruhi dan kalah, kegelapan itu kalah. Ya, ingat si Abigail. Itu segelap-gelapnya si Nabal itu, katanya dia jahat orangnya, bebal orangnya, enggak terpengaruh tuh Abigail itu. Berarti kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa saya benci sekali dengan pasangan saya karena dia selalu menyakiti saya, selalu membuat saya kecewa, selalu membuat masalah, begitulah bisa dibilang. Itu berarti sebenarnya dia sendiri tidak bisa menerangi pasangannya yang menurut dia membuat masalah itu tadi ya Pak ya. Dia sesungguhnya kegelapan juga. Di versi yang lain. Dia kegelapannya ini versi KDRT. Meskipun seakan-akan dia seperti korban gitu loh. Iya. Nah, kegelapan dalam suami lah gitu ya. KDRT. Kegelapan daripada KDRT fisik. KDRT daripada istri yaitu psikis. Jadi sebetulnya sama-sama kegelapan. Aku sudah sabar dengan pasanganku, katanya kan. Jadi untuk sebenarnya ini loh alasanku membenci. Sebenarnya aku tidak membenci dia tanpa alasan. Biasanya kan seperti itu. Nggak ada habitat orang yang dalam kebenaran, hidup dalam terang itu, ya sama seperti Yesus. Terus menerus. Karena dia tidak akan dirubah oleh siapapun untuk mengasihi. Dan itu memang sudah menjadi habitatnya. Itu sudah menjadi bagian daripada hidupnya. Dia tidak bisa berubah menjadi kegelapan. Kenapa orang bisa berubah? Sebetulnya dia bukan terang, tapi kegelapan. Nah seperti itu. Jadi aku nggak sabar lagi, katanya. Padahal firman Tuhan mengatakan seberapa kali kamu mengampuni? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Enggak, 7 kali, 70 kali. Artinya terus menerus. Tanpa batas gitu ya. Dan itu sudah menjadi karakter orang yang percaya kepada Kristus. Karena Kristus ada di dalam diri kita. Nah Kristus itu kalau umpamanya terbatas mengasihi dan kesabarannya, sudah tamat dunia ini. Sama-sama gelap itu tadi. Iya. Demikian juga rumah tangga. Kalau memang ada terang di situ, dalam rumah tangga itu, kebencian itu tidak akan terus-menerus, bisa dikatakan tidak begitu, akan, ya? Itu akan kalah. Kalah itu. Makanya ada firman Tuhan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mungkin enggak? Bukan tidak mungkin. Memang itulah karakter orang-orang terang. Itu bukan soal munafikan. Memang itu karakter orang-orang terang. Nah, gitu, ya. Mbak Elo. Jadi sebenarnya penyebabnya itu secara tidak langsung ya kedua belah pihak itu ya Pak ya, yang akhirnya pasangan ini salah satu atau keduanya saling membenci itu tadi. Gitu. Oke, nanti kita akan lanjut Pak Mani, kita akan break sejenak untuk kita melihat tayangan iklan yang berikut ini. Sahabat DTWR jangan kemana-mana dulu. Silakan kalau Anda mau menanggapi atau mau bertanya, Anda bisa menuliskan di ruang chatting di website etwr.org atau juga di halaman Facebook kami. Setelah tayangan yang berikut ini kami akan kembali. Duh, gabut banget. Hari gini masih aja gabut. Iya nih, habisnya udah pengen nongki, pengen jalan, pengen liburan. Tapi kan nggak bisa.
Kayaknya kamu perlu banget nih nontonin program-program yang ada di YouTube-nya YTWR. Halah, YouTube lagi. Hari-hari aku tuh udah mantengin YouTube dari pagi ke pagi malahan. Tunggu dulu, beda ini dari yang lainnya. Di sini ngebahas tentang hal-hal relate yang dialamin sama anak muda. Kamu kan anak muda tuh, aku juga anak muda. Wajib banget buat nonton YouTube YTWR. Oh ya, boleh juga tuh. Di sini rohani kamu tuh bisa bertumbuh lewat program Disciple Media yang setiap hari Selasa sore sama Rabu pagi pasti ada konten-konten baru. Ini nih, aku udah dapet nih. Ternyata banyak ya topik-topik yang dibahas di sini. Salah satu bentuk pelayanan YTWR yaitu memfasilitasi pendengar dengan radio receiver. Kemajuan teknologi digital tidak otomatis membuat alat konvensional berupa pesawat radio ini ditinggalkan. Mereka yang tinggal di pedesaan, para lansia, dan beberapa lainnya masih sangat membutuhkan alat ini untuk menjadi sahabat yang bisa menemani, menghibur, dan memberkati mereka. Bekerja sama dengan mitra radio lokal, para gembala jemaat, dan beberapa teknis lainnya dikerjakan YTWR dalam mewujudkannya. Anda ingin menjadi sahabat kami? Ingin memperoleh berkat-berkat rohani dari YTWR melalui radio-radio terdekat di kota Anda? Ayo bergabung dan hubungi kami di sini. Sahabat Askara, kita kembali lagi masih di program Harmoni Keluarga. Hari ini topik diskusi kita tentang kebencian dalam pernikahan. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia bersama kami. Silakan Anda bisa bergabung di ruang chatting di website ytwr.org atau juga di halaman Facebook kami Sahabat YTWR. Pertanyaan, tanggapan, nanti kita akan membacakannya untuk kita semua. Nah, sebenarnya tanda-tandanya seperti apa sih Pak kalau dalam pernikahan itu ada kebencian? Salah satu atau sama-sama pasangan ini saling membenci itu terlihatnya seperti apa? Sekalipun sudah bersama sekian puluh tahun gitu, itu bisa kebencian itu tinggal di dalamnya gitu. Itu tandanya seperti apa? Iya. Dalam pernikahan itu kan menjadi satu toh. Tetapi di dalam perjalanan pernikahannya, setelah diberkati, setelah udah menjadi satu, tidak ada kesatuan. Kan gitu ya. Dalam satu tim, teamwork. Maksudnya tidak ada kesatuan dalam hati, dalam semuanya. Dalam teamwork, kalau sudah ada kebencian, itu akan apa namanya ya, jalan mereka akan berbeda-beda. Seperti pincang gitu ya Pak. Pincang dia. Ada yang kayaknya ada yang nggak beres ini kan gitu ya. Ya ketua timnya akan tahu dia ada nggak beres ini, karena kami juga sering dulu tim gitu ya. Ada kebencian langsung kacau kok ya, tim dalam pelayanan itu. Itu yang pertama, tidak ada kesatuan dalam rumah tangga itu. Sebagai salah satu contoh gini ya, papanya mendidik anaknya supaya mandiri, teguh. Kemudian ibunya atau istrinya memanjakan. Nah itu tidak ada kesatuan. Bahkan parahnya lagi, memang papamu itu pelit. Jadi seperti apa ya, melemahkan atau menunjukkan bahwa ini loh nggak beres ini, ayahmu atau ibumu ini nggak benar gitu ya. Itu papamu itu seperti ini atau jahat, biasanya kata-kata itu kan Mbak ya, orang ayahmu, papamu atau mamamu ini jahat gitu ya, memang akan ke arah itu, dan itu yang ditangkap anak nanti. Ya, kemudian yang kedua, tidak ada kesatuan keuangan rumah tangga, masing-masing pegang duit dewe, sehingga anak-anak juga akan berada dalam kegelapan. Nah, papa minta uang, minta sama mamamu. Mama minta uang, minta sama papamu. Karena ada kesatuan apa? Keuangan. Nah, anak bingung, gelap rasanya kan. Nah, kabur dari rumah. Jadi kegelapan akan melahirkan kegelapan. Nah, itu itu salah satu tandanya atau ciri-cirinya. Dan tidak ada kebersamaan. Meskipun setiap hari tidak terdengar ada seperti
pertengkaran, saling teriak, tapi itu bisa seperti air mendidih dalam panci itu ya Pak. Nah itu yang kita dengar suatu saat ada tentara, ada polisi yang tembak istrinya. Padahal tetangga bilang sepertinya mereka baik, baik-baik saja gitu ya. romantis. Baik-baik saja, tiap hari nggak ada yang aneh gitu. Iya, kalau foto, mesranya, romantisnya, wow, bak pacaran pertama gitu ya. Tapi esoknya ya, kedengaranlah di berita suaminya menembak istrinya. Kan tidak berita begituan tidak hanya satu-satu aja kita dengar, banyak. Nah, kemudian tidak ada kebersamaan. Jangan harap jalan bersama, rekreasi bersama, makan bersama di rumah tangga itu. Meskipun bisa, tapi tetap suasananya yang dirasakan lain ya Pak ya. Iya, tidak ada tidak hadir di sana namanya keindahan. Ya bersama-sama, tapi hatinya tidak bersama. Masih tetap komunikasi dengan orang yang di seberang sana atau pekerjaan yang lain. Nah, itu kemudian itu saling menjauh. Itu bahwa tanda-tanda dalam pernikahan kalau sudah membenci. Siapa sih yang mau mendekat yang dibenci? Pastikan menjauh atau Sebisa tidak mungkin menghindari lah Pak. menghindar atau tidak membunuh. Tergantung karakter orangnya. Kalau Mbak Elok lihat kelabang, kira-kira Mbak Elok cium-cium nggak kelabang itu? Kira-kira gimana? Atau minimal ditangkap, dipelihara gitu ya Pak. Atau dipelihara atau kelabang cium-cium disayang-sayang, kan langsung Mbak Elok ambil sendal langsung cap bunuh. Karena Mbak Elok benci. Kenapa? Dia mengancam jiwamu. Nah, mengapa orang membenci orang yang ditakuti? Karena mengancam jiwanya. Nah, paling tidak menghindar. Itu pun sudah pembunuhan karakter. Gitu ya. Gak menghargai. Tiap hari kamu menghindar. Tiap hari saya datang kamu menghindar. Nah, itu kan pembunuhan. Memang tidak langsung bunuh secara fisik. Tapi secara kejiwaan membunuh. Hanya ngomong seperlunya. Lebih banyak mendiamkan gitu. Iya, itu pembunuhan itu. Jadi itu ciri-cirinya kalau dalam pernikahan itu sudah ada kebencian. Jadi itu dalam pernikahan. Dalam gereja pun begitu. Dalam lembaga, dalam instansi pemerintahan pun begitu. Kalau tidak bisa disingkirkan, ya saya akan menyingkirkan diri. Saya resign dari sini. Tidak tahan saya lihat si gundul sana katanya. Kira-kira bisa nggak Pak pasangan ini tidak menyadari itu? Biasanya butuh waktu lah dia menyadari kalau pasangannya ini membenci dia gitu. Jadi dia seperti tidak tahu bahwa didiamkan atau dihindari ini karena saya sedang dibenci ini. Itu bisa terjadi nggak seperti itu Pak? Oh, nggak bisa. Pasti ini ya. Kecuali orang itu ada namanya alexitimia, artinya tidak bisa merasa berempati, tawar. Nah, yang tawar hati dia nggak tahu dibenci apa tidak, dia disayang apa tidak. Jadi dia lempeng aja gitu ya. Lempeng aja. Tapi kalau umumnya manusia, ya sensitif. Pasti ada perubahan tuh tahu ya Pak. Sensitif orang. Hari ini berubah sedikit aja. Papa kok hari ini kok berubah ya gitu. Apalagi tuh tiap hari tidak mau ketemu ya pasti bisa kebaca. Jadi pasti ada yang aneh gitu ya, bisa dikatakan ya Pak, dari perilaku, dari cara bicara. Meskipun misalnya ini seorang istri, sebagai istri dia tetap melakukan kewajiban memasak semua untuk suami melayani, tapi tetap itu rasanya lain gitu ya Pak. Ya pasti ketika memasak pun ya kualitasnya ya pasti bisa nilai 30 lah. Iya. Pasti nilai Jadi, 30. Pasti ada yang lain gitu ya. Ya, seperti seseorang berada dalam lembaga, kalau dia membenci orang-orang dalam lembaga itu nggak mungkin produktif. Nggak mungkin kualitas kerjanya bagus. Nah, karena orang itu tidak hanya hidup dengan uang saja, makanan saja, tapi dengan penghargaan, dengan kedamaian. Tapi kalau diliputi kebencian, maka dia cepat atau lambat dia akan hengkang atau merusak. Jadi dia bertahan tetapi merusak ya. Hengkang
dari satu lembaga itu atau merusak. Pernikahan pun begitu. Dia akan minta cerai atau merusak. Kelihatannya dia orang yang sabar gitu ya. Tapi enggak ada itu. Akan merusak. Dasar sih mamamu itu kayak gitu. Dasar sih mamamu, papamu akan kayak gitu. Kan rusak itu mentalnya anak. Nah itu akibatnya ya Pak berarti ya? Iya. Akibat dari apa? Kebencian itu jika bertahan terus di dalam pernikahan itu dibiarkan semakin lama itu dampaknya itu tadi ya? Iya, merusak rumah tangga. Dampak-dampaknya itu ya KDRT pasti sering terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga, apakah itu secara fisik, apakah itu secara psikis, apakah itu secara emosi, secara seksual, ataupun secara sosial akan merusak semua sendi-sendi dalam pernikahan itu. Bahkan bisa merusak apa ya ini? Seperti tadi dikatakan karena ini seperti membunuh, jadi bisa membuat pembunuhan karakter, jadi merusak karakter atau pribadi orang itu juga ya Pak? Iya memang, merusak semuanya. Nah, sekali dosa masuk ke dunia, Adam dan Hawa dulu, rusak semuanya. Hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan alam rusak, hubungan dengan sesama rusak, digambarkan ketika Kain membunuh Habel, kan rusak kan? Ya, digambarkan bahwa hubungan manusia dengan alam juga rusak. Makanya manusia merusak alam. Alam yang rusak itu membalas walaupun tidak secara pribadi karena alam itu tidak berpribadi. Membalasnya dimengerti dengan cara manusia merusak pohon-pohonan, maka terjadi erosi dan banjir. Kan gitu ya? Yeah. Nah, jadi saling membalas walaupun bukan secara pribadi, rusak. Nah, hubungan pernikahan begitu merusak, ya, si suami merusak, maka si istri juga yang dirusak itu akan apa namanya ya, akibatnya juga kepada suami itu. Jadi semuanya nggak ada yang baik. Termasuk ke anak juga ya Pak? Termasuk semuanya sendi-sendinya. Ya ketika masuk dosa ke dunia ini kan semua rusak seperti kepada kita saat ini. Hubungan dengan Tuhan tidak baik, hubungan dengan sesama apalagi, hubungan dengan makhluk binatang juga. Ya toh kita rusak lingkungannya gajah dan kera. Lalu mereka tidak ada lagi ngamuk gitu ya. Nah, mereka ngamuk datang ke penduduk, dirusak lagi. Jadi semuanya chaos, rusak. Nah, pernikahan pun seperti itu. Ya, apabila ada kebencian di sana, maka sama dengan yaitu kerusakan. Ini ada pertanyaan ini dari Ibu Feve. Terima kasih sudah menanggapi dan memberikan pertanyaannya. Ada kebencian yang dalam kemudian berakhir dengan mati rasa terhadap pasangan. Itu tawar. Bagaimana Pak? Itu dia namanya tawar tadi. Dan memang naturalnya seperti itu. Akhirnya dampaknya mati rasa itu tadi ya Pak? Karena pembenci itu tadi kan saya baca pembunuh. Kan itu tadi ya. Yakobus tadi, saya akan ulang lagi. 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kenapa dia mati rasa? Ya udah terbunuh. Yang tadi tawar tadi. Yeah. Tadi hatinya berbunga-bunga. Ada di sana yang manis. Ada di sana yang pahit. Nah, pahit itu jangan dimengerti sebagai yang negatif ya. Semua rasa itu positif. Yeah. Ada asam, ada pahit, ada manis. Nah, ketika sudah terjadi tawar, tidak ada lagi rasa dalam rumah tangga itu. Suami pun tak merasa lagi. Baik itu rasa cinta, rasa sayang, rasa gembira, kasihan. nggak ada. Jadi yang ada hanya benci ya Pak? Yang ada hanya tawar, hambar. Maka yang tawar itu, yang hambar itu akan membuat orang meninggalkan India, meninggalkan pernikahan ini. Nah, dengan alasan aku sudah tak cinta lagi. Kan gitu kan? Kalaupun tidak terjadi perceraian? Ya tidak ada yang tidak terjadi perceraian secara hukum, tapi sesungguhnya sudah bercerai. Jadi jangan bangga dulu. Aku dapat mempertahankan rumah tangga 25 saya tahun sampai 50 tahun.
Tapi tidak ada rasa. Tapi tidak ada rasa. Ya sesungguhnya kan itu bukan rumah tangga. Rumah tangga itu adalah yang dibangun. Atau rumah yang Mbak Elok bangun, bikin dulu pondasi. Semakin agak bagus ya. Naikkan dulu sedikit ini. Semakin indah ini rumah. Mulai berbentuk kan gitu. Naikkan lagi plafonnya. Wah, jadi rumah bagus. Bikin lagi apanya namanya itu ubin yang bagus. Hias semuanya. Wah, indah banget. Sangat sejuk sekali tinggal di rumah ini. Dan rasa estetikanya ada, rasa sejuknya ada, aroma ya karena rumah dikasih apa? Aroma, waduh, harum sekali rumah ini. Nah, sekarang tak gambarkan dengan mati rasa. Toiletnya sudah nggak tahu bagaimana, sudah kotor di sana sini. Dapurnya sudah penuh lalat. Mejanya banyak tikus berseliweran, banyak kotoran tikus. Ruang tamunya demikian. Saya tak mau lagi tinggal di rumah ini. Kenapa? Banyak kotoran tikus. Nah, itu gambaran ya. Ya seperti udah pernikahan itu. Banyak kotoran tikus, banyak tai lalat, banyak toiletnya pun. Aduh, sudah. Tinggallah rumah itu. Kan gitu kan? Tinggallah rumah tangga itu. Karena tak ada lagi kesejukan di sana. Sudah mati rasa. Sama dengan orang yang mati. Jadi mati rasa itu sama dengan orang yang mati. Gimana sih mau ngobrol-ngobrol dengan orang yang mati? Gimana sih Mbak Elok bisa ngobrol-ngobrol dengan orang yang mati rasa? Nggak bisa. Nah, akhirnya ya itu. Pergi satu-satu. Anak-anak pun pergi. Istri pun mencari pergi. rasa yang masing-masing gitu ya. Iya. Begitu Mbak Feve. Ibu Feve ya. Ibu Feve. Kiranya bisa menjawab untuk pertanyaan yang diberikan. Oke sahabat Askara, Pak Mani kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi. Kita akan ada di segmen terakhir untuk diskusi kita hari ini. Jangan kemana-mana dulu. Afer, thank you loh by the way. Ini gara-gara program-program TWR ya lumayan lah ngebantu banyak di kehidupanku gitu. Tapi ada satu nih yang aku nggak ngerti. Beberapa kan kadang ada ayat atau kutipan yang dari Alkitab gitu lah. Nah aku nggak ngerti gitu loh. Ya ngerti lah, kurang awam. Iya Bi, tenang aja. Di Yayasan Terang Warta Rohani itu kamu bisa curhat apa aja, kamu bisa berbagi apa saja, kamu bisa cerita masalahmu, kamu bisa cerita apapun yang perlu kamu doakan, karena di sana ada layanan konseling, kamu bisa konseling juga di sana, dan semua hamba Tuhan yang ada di Yayasan Terang Warta Rohani pasti bersedia untuk doain kamu, doain masalahmu, doain apapun yang kamu pengen doakan, dan dengerin ceritamu pastinya. Jadi kamu mau tanya seputar Alkitab, yang perlu kamu tanyakan yang tidak kamu pahami bisa kamu tanyakan di sana. Oh ya? Gimana caranya? Gampang banget. Jadi gini, kamu bisa WA atau SMS ke nomor konseling Yayasan Terang Warta Rohani di 081 333 777 386, atau kamu juga bisa email langsung nih di siaran@ytwr.org. Oke deh Kak, aku cabut dulu ya. Thank you loh. Kok kamu buru-buru banget? Emang mau kemana? Mau hubungin YTWR lah, biar nggak lama-lama. Zaman sudah berubah. Seiring perubahan zaman, cara mendidik putra-putri tercinta pun harus disesuaikan. Menjadi orang tua, khususnya seorang ibu, jelas butuh pengetahuan dan kesiapan. Bunda Bijak menjadi solusinya. Salah satu program radio terbaru yang diproduksi YTWR ini didedikasikan untuk para wanita sebagai orang tua Kristen. Berbagai macam topik, tema, gagasan, atau pesan tentang pengetahuan pendidikan karakter dan pola pengasuhan Kristen dibahas di sini. Tunggu apa lagi? Dapatkan info tentang program ini dengan menghubungi kami di sini. Sahabat
Sahabat Askara, kita masih di program Harmoni Keluarga. Hari ini kita membahas diskusi tentang kebencian dalam pernikahan. Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami. Dan ini kebencian ini dalam pernikahan secara khusus ini kira-kira bisa nggak Pak dihilangkan atau diatasi? Dan bagaimana caranya? Apakah kalau sudah terlanjur benci ya sudah, itu sesuatu yang sangat sulit dan mustahil lah untuk dihilangkan itu. Apakah ini bisa dan bagaimana caranya? Ya, kita kembali ke firman Tuhan tadi 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia dan tidak hidup dalam hidup yang kekal. Artinya hidup yang kekal, keabadian ini hidup di dalam kebenaran, hidup dalam Kristus. Bisa nggak menghentikan itu? Yang bisa menghentikan itu hanya Allah di dalam diri Kristus. Kenapa? Itu kebencian itu sama dengan apa? Pembunuh. Racun lah Pak, bisa dikatakan sama dengan Racun. ya. Hidupmu itu penuh dengan racun seperti ular. Ular memang udah apa namanya, bukan watak apa namanya Dari ya. genetiknya itu ya. Sudah Pembawa racun. pembawa racun, dan kalau ketemu manusia, ketemu lawannya akan membunuh. Memang itu diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi bukan soal dia dosa apa tidak, memang begitu lapanya ya, menebar racun supaya musuhnya, bukan musuhnya, mangsanya, mangsanya tidak berkutik, langsung dia dapat makanan. Udah begitu sifat pembunuh. Nah, dalam kehidupan manusia membenci sama dengan pembunuh. Jadi nggak ada level pembunuh itu sudah level dosa yang maha dahsyat. Terus membenci enggak. Ya. Kan hanya perasaan. Hanya perasaan saja. Jadi tidak. Jadi bagaimana menghentikan itu? Cara menghentikan itu adalah harus bertobat. Jadi bukan tergantung pasangan ya Pak? Ya? Nggak ada pasangan-pasangan. Misalnya aku bisa hilang kebencianku kalau dia bisa berubah. Biasanya kan seperti itu. Nggak ada, apalagi jadi menuntut seperti itu. Ya? Manusia tak mau dituntut. Siapapun sebaik-baiknya manusia tidak mau dituntut. Tapi manusia ingin dilayani. Maka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 8:22 dikatakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Kalau bertobat itu berubah. Caranya kita harus berdoa kepada Tuhan. Ingat saja Rasul Paulus, dia kan pembunuh. Orang-orang yang ikut jalan Tuhan itu ditangkapi, ada yang masukkan penjara, ada yang dibunuh. Tapi ketika dia terima, bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang terjadi? Dia yang kembali dikejar-kejar orang-orang jahat. Dia menerangi banyak orang. Dia menjadi alat Tuhan untuk mengasihi manusia. Sehingga sama seperti Kristus, para pembenci-pembenci Kristus seperti Pilatus dan Herodes, mereka berdamai karena Kristus. Jadi begitu. Jadi tidak menuntut. Dia hadir dengan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Di rumah tangga itu ya. Sekalipun pasangan tidak berubah bisa dikatakan. Iya. Ya, Pak, ya? Jangan mengubah orang. Ya. Jangan mengubah orang. Memang orang dunia sudah begitu apa namanya ya, genetikanya sudah begitu, hidupnya sudah begitu, dunianya sama dengan kelabang. Jangan ubah kelabang supaya dapat namanya jadi burung merpati. Ya, burung merpati bisa antar surat. Nah, nggak sampai dunia ini mau kita doakan itu kelabang itu supaya berubah. Enggak. Kita doakan dulu, kita berdoa kan tadi gitu kita ya. Yang ada kebencian. Ya, berdoa kepada Tuhan supaya Dia mengampuni kita dulu. Jangan menuntut orang, jangan menuntut pasanganmu. Kalau kau menuntut pasanganmu, sesungguhnya kamu berada dalam kebencian. Atau justru kita mendikte Tuhan,
dia dulu dong Tuhan berubah, baru saya berubah. Biasanya seperti itu. Nah itu orang bicara bahasa itu orang yang dalam kegelapan. Bahasa angkuh itu, bahasa sombong itu. Tuhan Yesus pernah membuat satu perumpamaan tentang orang kaya dan si Lazarus. Maka matilah si Lazarus dan orang kaya itu. Si Lazarus masuk ke pangkuan Abraham. Si orang kaya itu masuk ke dalam dunia orang mati. Udah di sana tahu nggak? Bapak Abraham suruh di si Lazarus masih main perintah-perintah. Gitu kan. Itu udah watak orang-orang dalam keabadian tapi mati dalam keabadian. Nah, tapi orang yang dalam kerajaan Allah itu ya hidupnya penuh dengan kasih. Nah, makanya dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu bagaimana jawab Abraham? Tetap karena sudah wataknya begitu, lemah lembut, dia nggak bakal bilang begini, dasar kamu orang neraka, mau perintah-perintah aja, nggak begitu. Bahasanya tetap bahasa ya dia, bahasa keabadian, bukan dibuat-buat. Memang itulah dia. Mbak Elo kulitnya seperti ini, ya kayak gitu, nggak bisa dibuat-buat. Nah, mau ditampilkan hitam sekali, nggak bisa. Atau mau dicat nanti suatu saat nanti catnya itu luntur, nggak bisa. Jadi begitu caranya, harus bertobat dari kejahatanmu. Caranya berdoa, minta kepada Tuhan, tolonglah saya, ampunilah saya. Kalau kita sudah diampuni, maka kebencian itu hilang. Kenapa ada kebencian itu? Karena hatimu itu luka. Karena pada dasarnya karena luka itu tersiksa loh Pak sebenarnya. Tersiksa. Orang yang tersiksa dia akan menyerang. Kenapa orang gila sifatnya menyerang? Jadi sebenarnya tidak ada orang yang punya kebencian itu happy atau bahagia. Oh tidak ada itu. Ya, Pak, ya? Jangan mimpi. Itu hanya nafsu, ibarat sama dengan orang narkoba. Jadi kalau ada orang bilang, saya membenci dia tapi saya baik-baik saja kok, oke kok. Itu sebenarnya hanya untuk menghibur diri ya Pak ya. Ya, itu kamuflase saja. Saya kan baik-baik saja gitu ya. Tidak ada itu. Jadi bertobat. Lalu Matius 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita bertobat, maka ada pengampunan dari Tuhan kepada kita, maka sembuhlah luka-luka batin itu. Ini logika dalam kehidupan kekristenan. Jadi bukan melangit saja Mbak Elok. Jadi harus diajarkan seperti itu. Ketika Mbak Elok sembuh dari opnam di rumah sakit, maka Mbak Elok bisa melayani keluarga, kayak bikin teh manis, bikin ini, masak, gitu kan. Tapi kalau Mbak Elok masih terbaring opnam di rumah sakit, nggak mungkin bisa bikin teh manis. Dan luka itu masih menganga gitu ya. Ya, demikian juga yang luka yang menganga ini perlu kesembuhan dari Tuhan. Ketika luka ini sembuh, tidak ada lagi beban, maka itulah memang watak kerajaan Allah. Dan watak kerajaan Allah itu tidak bisa tidak melayani. Nah, watak pekerja, kalau dia dibikin nggak bekerja, mati dia Mbak Elok. Stres dia ya, bisa gila ya. Iya, jadi dia bukan sok-sok baik. Ya, Mbak Elok yang sudah hatinya sudah sembuh, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan sok-sok baik. Memang itulah kamu. Kenapa? Karena nggak ada lagi luka itu, nggak ada lagi. Lah kalau sudah tidak luka kan nggak tersiksa. Lah kalau sudah tidak tersiksa, maka Mbak Elo kan tertawa, bahagia, senang, kerja sana sini. Dan itu akan dirasakan pasangan kita ya Pak ya. Pasti. Yang kita benci itu tadi. Iya. Dan itu logikanya. Jadi bukan soal doakan saya supaya saya begini, enggak. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi. Artinya bukan hanya doanya begini, komunikasi, dan mau ya dengar-dengaran akan. Jadi berdoa itu bukan cuma lipat tangan gitu ya. Berdoa itu mendengar suara dia, menaikkan, mengaku jujur kepada Yang Maha Kuasa bahwa saya tak mampu mengubahkan diri. Aku butuh yaitu nasihat-nasihat-Mu Tuhan, ajaran-Mu gimana caranya supaya luka ini sembuh. Nah, untuk menyembuhkan luka ini tidak hanya simsalabim, Dia bekerja sama dengan kita. Ya, makanya kita pun tidak berpikir lagi dengan bagaimana cara membalas. Atau bahkan berkata sampai mati pun aku tetap membenci dia. Enggak lagi, makanya dikatakan pikirkanlah pikiran Kristus.
Jadi ketika kita berdoa, jadi kita mendengarkan Tuhan seperti Maria duduk dia mendengarkan suara Tuhan, lalu belajar. Terus kayak mana ini Tuhan caranya? Ini masih luka yang sini. Gimana membersihkan ini? Oh, jangan ingat-ingat kesalahan orang. Nah, supaya luka itu semakin alami, semakin sembuh. Jadi natural juga Mbak Elok ya. Nah, jadi perlu ketika kita berdoa, kita bekerja sama dengan Tuhan. Bukan Tuhan nggak bisa enggak. Memang sudah Tuhan buat naturalnya seperti itu. Supaya manusia itu juga berjuang, juga bekerja. Gitu. Jadi cara menghentikan kebencian itu yaitu dengan bertobat, berdoa, ya, mengampuni, supaya kita tidak tersiksa lagi. Supaya kita Pak, tidak tersiksa. Jadi luka batin itu disembuhkan dulu. Siapa yang menyembuhkan itu? Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tuhan memakai tangan kita. Tuhan memakai pikiran kita. Tadinya memikirkan si pasangan kita itu segala kejahatannya, ubah, bertobat. Memikirkan, lihat kebaikannya, pasti ada. Nanti akan berkembang. Biasanya kebaikan pasangan itu akan terlihat sangat banyak sekali setelah ia pergi, setelah ia meninggal. Pasangan saya dulu. Jadi gitu. kita tidak perlu menunggu dia pergi ya Pak ya, untuk kita menghilangkan kebencian itu. Iya, gitu nikmatilah ya. bersama saat ini dengan pengampunan, dengan pertobatan. Dan itu pasti akan bisa pulih ya Pak ya. Pasti pulih. Pasti bisa pulih Kan gitu ya. Rasul Paulus kan pulih. Nah, setelah dia bertobat, mengampuni, ya pulih, hidupnya berbahagia. Daripada ketika dia punya uang menjadi Sanhedrin, dia berjuang membunuh, emosi. Kalau orang emosi itu Mbak Elok, itu bisa cenderung tensi tinggi, meledak-ledak semuanya, tegangan tinggi, ya mati rasa. Ya. Nah itu ya tadi jadi solusinya datang kepada Tuhan, tetapi juga kita harus mau untuk bekerja sama, membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Harus, ya Pak, jangan memperbudak Tuhan. Menyuruh-nyuruh saja gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Manik. Terima kasih. Tidak terasa ini kita sudah hampir selesai dan kita harus akhiri diskusi kita hari ini. Sahabat Askara, terima kasih untuk kebersamaannya. Kiranya apa yang kita bahas hari ini boleh menolong Anda mungkin yang saat ini masih ada rasa kebencian kepada pasangan karena banyak hal yang menjadi penyebabnya. Kiranya Anda bisa mengampuni, Anda bisa belajar untuk semakin pulih, semakin menyediakan diri untuk menerima pasangan dan mengampuninya, sehingga kita juga bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kalau sahabat ingin mengirim email atau ingin berespon, silakan bisa dikirim ke alamat kami siaran@ytw.org atau juga bisa SMS dan WhatsApp di nomor 081 333 777-386. Silakan nanti malam juga ada siaran ulang untuk Harmoni Keluarga pagi ini di Askara Radio Streaming pukul 8 malam. Dari studio, saya Elok dan Pendeta Eslem Manik mohon pamit. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Harmoni Keluarga, membangun keluarga bahagia di dalam